Halo, kembali lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas Djoko Driono ya, mantan petinggi PSSI. Kalau di mata netizen itu kan Djoko Driono itu selalu negatif ya. Kali ini saya akan membahas sisi positif dan sisi negatifnya Djoko Driono. Seperti apa kita saksikan bersama. Oke. Kali ini saya John dan Cuk mempunyai dua pendapat ya. Kalau saya mempunyai pendapat sisi negatif, kalau si Cuk ini mempunyai pendapat sisi positifnya Djoko Driono. Nah, sisi negatifnya itu kan Jogdri terkena skandal pengaturan skor. Yang pertama, yang kedua kan rangkap jabatan, yang ketiga kan penghilangan barang bukti, itu pembakaran barang bukti. Kok kamu bisa punya sisi positifnya Jogdri? Kenapa, Cuk? Jogdri itu menurut saya itu profesor sepak bola Indonesia. Ya paham sekali sepak bola Indonesia. Iya. Pengalamannya jangan pernah diragukan. Menurut saya ya. Terus kok bisa negatif itu apa? Kok bisa positif itu gimana? Kan semua orang ini netizen itu apa ya, menilai Jogdri itu sebagai sisi negatif. Banyak. Wah, dari mulai netizen Instagram, Twitter pasti banyak Jogdri itu ya mafia, pasti sebutnya seperti itu. Lah kok kamu bisa punya pendapat sisi positif itu gimana? Sebutkan aja apa gimana? Djoko Driono itu bukanlah orang yang sembarangan menurut saya. Saya lihat dari Tirta ID ya. Dia punya rekam jejak panjang di kancah sepak bola nasional sejak nyaris 3 dekade silam. Jogdri itu juga adalah salah satu orang yang paling lama bertahan di kepengurusan PSSI. Iya, benar. Setidaknya sudah 28 tahun ya bercokol di PSSI. Terus Djoko Driono itu selain mengurus dia juga pernah menjadi aktif di sepak bola. Nggak hanya pengurus, bahkan dia pernah bermain sepak bola. Pernah bermain sepak bola Djoko Driono? Dia pernah punya klub. Nah, dia bersepak bola, dia juga pernah jadi pengurus, komplit lah pengalamannya. Djoko Driono tercatat sebagai pemain putra Gelora, klub internal Persebaya yang didirikan oleh Haji Islan. Persebaya Djoko Driono? Klub Persebaya dulunya? Ya. Itu kan riwayat dulunya ya? Ya. Lah, yang sekarang kita bahas itu sisi positifnya. Seperti apa? Sisi positifnya Jogdri itu gimana? Kok kamu bisa positif Jogdri itu? Mengurus PSSI itu nggak gampang ya. PSSI itu sebuah lembaga yang memimpin sepak bola Indonesia. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, berapa luasnya? Berapa banyak manusia? Ya, bener. Berapa banyak klub yang dikelola? Nggak gampang sih ya menurut saya. Tapi kan dia terkena skandal pengaturan skor sama klub-klub itu. Bahkan banyak klub Liga 1, Liga 2, Liga 3 pun juga pernah dia skandal pengaturan skor. Jogdri itu salah satu orang yang menurut saya sangat cerdas. Kenapa? Indonesia itu luas. Kembali ke yang tadi saya omongin. Indonesia itu luas. Nah, ada beratus-ratus klub di Indonesia. Satu Liga 2, di Liga 3, komplit lah. Ya. Itu bagaimana membuat jadwal serumit itu? Coba bayangkan Anda buat jadwal piket aja susah untuk satu sekolah. Ini buat jadwal klub kompetisi yang jumlahnya banyak, dan di situ itu juga supporternya juga nggak sedikit, pasti banyak. Satu klub aja berapa supporter? Bener. Berapa ratus klub yang dibawa naungan PSSI. Untuk memutar kompetisi itu nggak gampang loh. Dan Jogdri pernah membuat satu kompetisi, satu wilayah seluruh Indonesia di Liga tahun 2008 ya, tahun 2008 pernah buat bernama ISL. Oh iya, ISL kalah 2008. Berarti ini intinya sisi positifnya itu bisa mengatur jadwal Liga Indonesia itu ya. Yang baik, ada beberapa orang ya yang menganggap bahwa Jogdri itu profesor sepak bola. Nggak susah loh ya, membuat jadwal, susah membuat kompetisi satu wilayah. Indonesia itu ada 3 waktu: WIB, WIT, WITA.
kita lah. Ya. Benar. Sabang sampai Merauke. Satu kompetisi dari Jayapura sampai Padang. Mana? Oh, berarti Gampang loh ya contohnya ya kemarin itu ya Persiraja itu request banyak ke PSSI, terus belum klub-klub lain itu Tapi kan yang request. Nah, di sepak bola. oh iya. Berarti soal jadwal. Nah, itu yang pertama. Dia dianggap sebagai profesor, bisa menangani seluruh klub-klub yang dimiliki oleh tim-tim seluruh Liga Indonesia itu. Terus yang kedua, apa sisi positifnya Joko Joko Driono. Persija ya, dulu Persija. Persija itu hancur total sebelum ada Joko Driono. Oh iya, sebelum ada Jogri Persija hancur emang. Hancur total, hutangnya banyak. Tapi setelah PT Jakarta Indonesia Hebat yang sahamnya mayoritas atas nama Joko Driono itu mengelola Persija. Bagaimana? Joko Driono itu ingin menjadikan Persija itu menjadi raksasa Asia. Terus ini klub perserikatan untuk menjadikan IPO klub menjadi masuk listing bursa efek itu nggak gampang. Oh iya, bursa efek. Persija mau ke bursa efek mungkin tahun ini. Itu nggak gampang loh ya. Persija itu klub perserikatan. Jakarta, stadionnya gimana, keadaannya, tahu sendirilah ya. Joko Driono itu tahu benar sepak bola Indonesia. Dia pernah berkecimpung di pemain sepak bola, pernah menjadi pengurus klub Pelita Jaya, Krakatau Steel. Dia juga dulu aktif di organisasi sepak bola profesional sebelum dia masuk ke PSSI. Pada tahun 2008 dia mengkonsep sebuah liga profesional satu wilayah, nggak gampang itu. Jadi intinya yang kedua itu Jogri waktu ngurus Persija dulu, waktu jadi pengurusnya Persija ingin membuat Persija itu IPO atau IPO itu ya. Ya saya menyebutnya IPO lah itu. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga itu sisi positifnya itu apa? Sepertinya masih ada yang ketiga. Bukan Joko Driono nya. Joko Driono itu juga diakui di dunia internasional. Bahkan di ASEAN dia pernah menjadi wakil AFF. Tuh, gimana? Berarti orang AFF itu tahu bener Jogri itu kemampuannya gimana. Iya. Sepak bola ini mengolah sepak bola Indonesia itu nggak gampang. Jumlah manusianya besar, wilayahnya luas. Bahkan birokrasinya gimana? Birokrasi event di Indonesia itu gimana? Oh iya, sini emang agak rumit sih birokrasi. Untuk segi birokrasi emang Indonesia agak rumit. Beda dari negara-negara lain. Kamu bandingkan dengan orang Liga Thailand lah. Liga Thailand itu satu wilayah. Enggak, mereka ya tidak sesulit pengelolaan Liga Indonesia. Tapi birokrasinya Thailand itu juga cukup mudah sih menurut saya. Thailand, Singapura. Wah, lah kan negaranya beda ya, negaranya. Apalagi Singapura negara maju. Apalagi Singapura wilayahnya kecil banget. Iya. Indonesia, izin aja satu hari turun Singapura. Berapa pulau Indonesia itu? Ya berpulau-pulau emang. Wah, hampir benua ya. Iya. Benua ya Indonesia. Gak gampang. Loh, kalau orang netizen itu banding, kenapa Liga Thailand tuh bisa maju? Kenapa Eropa lah? Eropa itu lihat aja wilayahnya. Bahkan kayak satu provinsi Indonesia itu gak nyampe. Halo. Bahkan menurut saya apa ya itu PSSI-nya Eropa atau apa itu petingginya Liga Eropa suruh mengurus Liga Indonesia sini juga belum tentu bisa. Nah, bener. Siapa nanti presidennya? Presiden federasinya Jerman, presiden federasinya Austria. Negaranya mereka itu kalau dibandingkan dengan Indonesia, luas wilayahnya nggak seberapa, bahkan untuk bisa satu provinsi atau dua provinsi saja. Indonesia berapa provinsi? 33 provinsi loh ya. Jangan main-main. Benar. Mungkin ya itu, apalagi PSSI-nya luar negeri itu suruh ke sini. Wah, mungkin ya geleng-geleng kepala. Mati berdiri bisa. Ya. Terus berarti kesimpulannya itu 3 ya. Yang pertama itu mengurus jadwal. Itu sangat rumit di Indonesia. Belum tentu semua orang itu bisa. Liga profesional. Dengan mengonsep liga profesional itu yang pertama juga sama. Terus yang itu banyak budaya loh ya. Pemikirannya wataknya
banyak loh ya. Yang kedua jadi itu apa itu? Oh ya itu yang kedua konsep profesional itu dia bisa mengkonsep profesional klub. Yang ketiga berprestasi di kancah Asia sih, diakui bukan sih, bukan mengakui loh ya, diakui ini, diakui. Kalau sisi negatifnya mungkin semua juga tahu beliau itu seperti apa, terkena skandal pengaturan skor, penghilangan barang bukti, wah masih banyak ya. Mungkin karena gimana ya, manusia itu ya kadang itu emang lupa tempatnya salah, ya kilap tempatnya salah. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya itu Joko Driono ya juga emang menurut saya sih profesor sepak bola Indonesia. Gampang cari, jadwal piket aja gak susah. Ya kalau ibarat kita itu mengurus jadwal piket di sekolahan itu aja bisa rame. Kadang minta ini, minta itu, minta ini, ya itu. Kemarin aja Persiraja di mana? Oh ya, Persiraja emang seperti itu. Terus masih banyak sih, bukan cuma Persiraja. Terus contohnya itu Persipura, masih banyak yang tim-tim mengeluh awe ke Jayapura sana. Tiket mahal lah. Iya. Serui. Iya. Nah itu. Tiket mahal bener Pak. Wah, komplit lah. Semua mahal. Tim-tim juga semua mengeluh. Kalau di luar negeri kan ya semua itu digampangkan. Luar negeri WD naik mau bisa. Di sini harus pakai pesawat. Dulu itu juga pernah ada sih yang pengen mengkonsep liga profesional, tetapi juga akhirnya juga gagal. Nah, emang tidak semudah itu mengkonsep liga profesional itu. Ya kita itu sebaiknya itu jangan terlalu menghujat seseorang sih. Menurut saya kalau kita terlalu menghujat seseorang itu kita tidak akan pernah tahu sisi positifnya beliau itu seperti apa. Joko Driono itu juga sebenarnya itu juga bagus. Kalau saja dulu itu tidak tergiur oleh pengaturan skor, kemungkinan beliau sekarang ya bisa jadi ketua PSSI selamanya. Ya. Bahkan beliau itu apa ya? Belajarnya itu juga dari bawah sekali, bahkan dari pemain ya. Ya dari pemain Putra Gelora. Aktif dari pemain amatir, maksudnya pemain kompetisi amatir. Dia merintis karir juga dari pemain bawah sampai ke atas, sampai ke dia pernah ke Jerman loh ya. Pusat level PSSI. Oh ya, ke Jerman juga. Dia pernah belajar ke Jerman loh juga. Macem-macem lah dia. Aku nggak bisa ya. Joko Driono ya emang seperti itu. Dia belajar ke negara-negara lain untuk mengkonsep gimana sih biar bisa diterapkan di Indonesia itu seperti apa. Salah ya. Kita harus nyentuh Eropa nggak bisa. Geografisnya beda. Budayanya manusia beda. Kemajuan dan kemunduran negara itu beda. Terus wilayahnya juga beda. Budayanya juga beda. Iya, emang budaya emang beda. Di sana yang penting itu menurut saya itu birokrasi sih. Birokrasi yang terpenting nomor satu. Izin itu loh. Izin itu sangat susah di sini. Kadang-kadang pun ditunda sewaktu-waktu, ada acara apa ada. Nah, itu kan yang membuat PSSI itu luas Indonesia. Ya, itu yang membuat PSSI itu pikir otak dua kali buat ngatur jadwal itu bisa kok ngatur kalau kata netizen ya ini ya. Kalau kata netizen itu kok jadwalnya itu enggak langsung dikonsep 5 tahun ke depan aja. Ya itu enggak bisa kalau diterapkan di sini. Di sini emang harus 1 tahun aja. Tiap tahun itu beda-beda. Nah, makanya itu kejadian demo. Nah, itu belum demo yang berjilid-jilid sampai apa nanti ya itu. Nah, sekian dulu pembahasan Joko Driono nya ya.